Digulung-gulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi bersama Bahar di sini dan hari ini adalah waktunya Jumat Misteri. Well, hari ini kita akan lanjutin di minggu ketiga ya. Boy, mana depan boy? Nah, ini adalah minggu ketiga dan di minggu ketiga ini Ayah mau berterima kasih sama Mada. Belum juga dimulai. Ayah mau berterima kasih sama Mada karena sudah konsisten bikin video upload kita ya setiap hari Jumat ya. Dan ini adalah official si Cicung Papau berani untuk di depan kamera ya Pau. Oke Pau, Ayah mau cerita mau? Yuk cerita yuk. Jadi ceritanya ini adalah mengenai ini sini. Ini adalah apa ya judulnya ya lupa. Nggak boleh gitu. Judulnya adalah Misteri Masuk ke Alam Dunia. Curug Cibaliung. Ya itulah judulnya pokoknya. Curug adalah air terjun Cibaliung nama tempatnya. Nah jadi gini lanjut ya. Jadi oke, udah ready? Jadi sebelum buru-buru. Jadi sebelum mulai kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita nggak diganggu sama penghuni kamar ini. Karena ini adalah malam Jumat, jadi kita harus berhati-hati bicaranya ya. Dan kita akan cerita tentang mistis. Jadi kita harus diawali dengan baca bismillah. Betul? Dan langsung aja. Guys, sebenarnya ini. Jadi langsung aja ceritanya. Kisah ini. Skip dulu sebelum kita mulai. Apa? Jangan lupa 10.000. Alah subscribe. Dan sebelum kita lanjut langsung kita mulai ya. Kisah ini berawal. Nonton langsung subscribe ya teman-teman. Nih awalnya ini diawali kisahnya oleh seorang pemuda-pemudi. Teman-teman ada mobil. Udah mulai. Ayo, adik. Nanti kamu ada nenek-nenek loh. Gak boleh sembarangan loh. Ayo, siap. Jadi kisahnya ini diawali oleh seorang. Ini kisahnya seorang pemuda-pemudi yang bernama Joko dan Siti. Dia ingin episode sebelumnya. Ya. Jadi kisahnya ini namanya kita sebutnya Joko dan Siti. Dia ingin berlibur. Sebelum berlibur dia ini nelfon temannya mas. Jadi si Joko ini punya teman namanya Eko. Dia minta saran sama Eko. Kok kalau liburan enaknya gimana ya? Yang dekat-dekat Jakarta. Kemudian yang ada air-airnya gitu tapi bukan di pantai. Kemudian kata si Eko, oh iya nih ada tempat bagus di daerah Sentul, kan gak jauh dari Jakarta tuh mas. Namanya itu Curug Cibaliung. Nah, Curug Cibaliung itu si Eko punya teman baik di sana, namanya itu Kang Widodo. Nah, nanti kalau ke sana bisa kontak Kang Widodo untuk dijadikan guide katanya si Eko gitu. Guide itu ini apa? Pemandu. Sebagai pemandu nanti di sana biar dia yang ngedampingin. Jadi yang tahu lokasi tempat itu. Nah, udah deh tuh setelah ditelepon sama si Joko dan si Eko juga konfirmasi ke Widodo bahwa misalnya ada temannya nanti yang akan berkunjung ke sana. Ya, udah serem. Nah, di hari Kamis di jalan, Kamis pagi subuh-subuh di jalan. Dan sampai di lokasinya jam 7 pagi. Dia ketemu sama Kang Widodo di rumahnya. Assalamualaikum kata si Joko. Saya Joko dan Siti temannya Eko. Ini pasti Kang Widodo ya kata si Joko gitu. Oh iya tadi si Mas Eko udah nelpon saya katanya ada teman dari Jakarta mau kesini mau dipandu jalan-jalan ke Curug katanya gitu kata si Kang Widodo. Oh iya Kang. Terus ditanya ini cuma berdua aja nih. Iya saya sama adik saya nih si Siti namanya kenalin kata si Joko gitu. Oh iya saya Siti Kang. Dan nih si Joko umurnya 18. Oh iya, 16 tahun, udah dewasa ya. Nah, kemudian sebelum dia berangkat ke Curug dikasih tahu sama si Kang Widodo, ini kita mau trekking atau mau langsung ke Curug? Curug itu ini ya, air terjun. Kalau bahasa Sunda Curug. Kata Joko, Kang Widodo kita langsung ke Curug aja deh.
Tapi sebelum ke Curug makan dulu ya, kata Kang Widodo. Udah dong dikasih makan tuh sama Kang Widodo deh. Makan apa? Ayam. Kang Widodo nih, ini apa penjual ayam ternyata. Selain jadi guide dia di rumahnya punya usaha Kentucky Fried Widodo namanya. Dia yang pakai legendaris. Dia pengusaha ayam. Dikasih ayam makan udah habis itu yuk kita ke bawah. Tapi sebelum ke bawah si Kang Widodo bilang gini, aduh Kang Joko sama Neng Siti maafin Kang Widodo ya, Kang Widodo ada ini ada acara sebentar katanya. Ini kamu jalan duluan aja nih, gampang kok ke Curugnya, kamu ngikutin jalan setapak ini, nanti di depan tuh ada pos. Di pos itu kalian nanti bayar 5.000 ya masing-masing. Dua orang 10.000. Ya karena 2 orang 10.000, kalau 3 15.000. Akhirnya dibayar itu. Dia jalan itu, ya udah Kang Widodo nanti saya udah jalan duluan. Oh iya, terus Kang Widodo nitip salam katanya gini. Nanti kalau di sana ketemu rombongan pertama, jadi di hari itu sudah ada peserta atau rombongan yang sudah turun ke Curug. Kata Widodo bilang gini, nanti nitip salam ya sama Encai. Nama ketuanya Encai di sana, ketua rombongannya. Ini kan cuaca lagi jelek nih. Bilang sama teman-teman rombongannya Encai, jangan pada main air dulu, nunggu sampai cuacanya bagus, kata si Kang Widodo gitu. Ya udah nanti saya salamin deh Kang kalau ketemu. Ya udah kita jalan duluan ya. Akhirnya Siti dan Joko jalan. Nah, makanya kok dingin sih? Nah, suasananya dingin dan menegangkan. Karena sini dingin. Dan mereka jalan sudah melewati pos untuk bayar karena 10.000. Nah dia udah jalan di sepanjang jalan itu Mas, itu kan jarak dari pos 1 ke Emang udah pakai ini? pakai bantal di curang. Jarak dari pos 1 menuju ke Curug, ke sungainya itu gak kelihatan woi. Jaraknya 1 jam. Oke. Sekitar 1 jam lah, 30 menitan, gak nyampe 1 jam. Dia melewati ini dulu, perbukitan. Bukitnya itu bagus deh. Di sebelah kiri itu dia ngelihat ada pohon-pohon hijau, pohon singkong. Semakin cerah. Kemudian di sebelah kanan ada pohon pisang deh. Ada pohon pisang tuh serem tau. Suka ada pohon pisang. Nah, itu dia berjalan, walaupun cuacanya kurang bagus, tapi pemandangannya top markotok. Bagus. Nah, tibalah dia di pintu hutan. Jadi sungainya ini, curugnya itu ada di bawah hutan. Nah, pada saat dia melangkah masuk ke dalam hutan, tiba-tiba kita melahirkan. Tiba-tiba, aduh rambut ayam masuk. Tiba-tiba ada suara minta tolong. Tolong. Nah, yang dengar ini si Joko dan Siti ternyata dengar juga. Tolong. Kemudian si Siti bilang, Mas ini nggak dengar sesuatu nggak? Kok Siti dengar ada yang minta tolong ya? Mas tidak dengar nggak? Iya, dia tidak dengar ada yang minta tolong. Siapa ya? Mas, kok tangan Siti kayak ada yang megang deh? Oh, yang benar kamu Siti? Udah yuk kita jalan buru, katanya gitu. Itu tau nggak? Di hutan itu ternyata gelap karena cuaca di luar kan mendung ya. Kemudian ketika masuk ke hutan kan kok ada linggang tuh masuk hutan. Jadi cahaya matahari nggak masuk ke hutan, udah dihalangi sama daun-daunan, sama pohon-pohon. Jadinya nggak masuk cahayanya. Belum juga serem. Udah gitu dia jalan terus menapaki dengan sangat cepat kan, karena buru-buru takut ada yang disengin atau apalah gitu. Karena si Joko ini feeling nih kayak ada sesuatu yang apa gitu. Selama dalam perjalanan si Joko dan Siti tetap mendengar suara minta tolong. Jadi dia lari. Sambil dengar. Iya, tolong gitu. Nah, akhirnya tiba sampai di pertigaan yang menuju ke Curug. Jadi pas pertigaan itu depannya itu turunan sangat terjal. Dan turunannya ini nggak ada pegangan karena kan di Curug ini emang masih alami, belum terlalu dijamah banyak orang ya. Jadi belum dibikin dibikin pengaman, belum dibikin bagus. Akhirnya Siti dan Joko turun ke bawah itu, pegangan pelan-pelan, terus megang ranting, dan kemudian udah lah, kelamaan di depan kita habisin hari ini. Kemudian Joko dan Siti tiba di dasar sungai, tiba di curugnya. Nah,
Pas tiba di dasar sungai, di curug itu, belum kan? Tuh, tiba-tiba ada seru-seruannya nih. Sampai di sana dia melihat terjadi keramaian. Wah, si Siti bilang, Mas itu ada apa kok rame-rame di sana di dekat air terjun? Yuk kita ke sana yuk. Akhirnya Siti dan Joko mendekati keramaian tersebut. Dan ternyata di keramaian tersebut ternyata itu rombongan yang pertama yang ada si incai-incainya itu. Kan dilihatin kan Kang Widodo. Iya, yang Kang Widodo kasih tahu kalau itu jangan kalau ketemu rombongan incai jangan pada mandi gitu kan. Ternyata pas sampai di sana udah terjadi sebuah keramaian, keributan. Di sana tuh ada yang teriak-teriak, wah, 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 apa yang marah-marahin aku? Siapa? Katanya gitu. Kemudian si Joko memberanikan diri nanya ke orang di situ yang kebenaran yang ditanya itu namanya si Incai. Mas, ini ada apa ya? Tadi saya dikasih pesan sama Kang Widodo, katanya kalau ketemu rombongan Incai jangan mandi, jangan terjun ke air karena cuacanya masih kurang bagus, takutnya arusnya deras nanti ke bawah sama arus katanya gitu. Nih kok pada kayak gini sih, ayah sendiri takut lah. Takut tuh. Ini juga takut. Iya. Aduh, ini Mas siapa ya? Oh saya Joko, dan ini adik saya Siti, kata si Joko gitu. Iya ini teman saya namanya Risma. Ini teh Risma tadi tuh marah-marah. Jadi sebelum masuk ke mana? Ke curug, ke air, dia ngelihat seorang nenek-nenek buang sampah sembarangan. Kemudian sama si Risma ini diomelin. Dasar nenek-nenek, udah tahu udah tua katanya gitu. Masih nggak tahu diri, buang sampah sembarangan. Sampahnya juga plastik, tahu nggak? Bumi itu kalau nerima plastik polanya lama. Kata si Risma gitu marah-marah. Teman-temannya kan pada ngeliatin juga kan. Nah si Risma ini emang dasar orangnya suka marah-marah tanpa meneliti terlebih dahulu. Ternyata itu adalah bukan manusia. Nenek-nenek itu adalah makhluk jadi-jadian. Jadi nenek-nenek itu buang sampah karena sebelumnya di hari yang lalu ada rombongan lain buang sampah sembarangan dan tiba-tiba masuk ke rumahnya nenek-nenek itu. Terus nenek-nenek itu buang lagi tuh sampahnya, mau balas dendam. Dan ternyata pas lagi buang si Risma ngeliat terus dimarahin. Dan memang sialnya si Risma, dia kan emang suka marah-marah ya. Suka marah, walaupun orangnya baik sih, tapi suka marah-marahnya tuh nggak jelas kan. Kan kasihan orang marah-marah baik, niatnya baik, tapi marah-marahnya itu kan mempermalukan si nenek-nenek itu di depan teman-temannya gitu. Jadi nenek-nenek itu nggak terima. Akhirnya nenek itu berubah, menghilang, dan langsung masuk tubuh si Risma. Ini kayak bola ajaib langsung. Nah iya langsung masuk gitu. Dia pas itu tetap teriak-teriak, wah, wah, dasar kau ini marah-marahin aku ini nenek-nenek yang baik tahu katanya gitu. Tapi nenek-neneknya baik ya? Teman neneknya itu kan nggak salah, dia kan cuma mau ngebuang balik ke dunia manusia. Nah, jadi kalau manusia rombongan ngebuang semuanya, neneknya diem aja. Iya, dan teman-temannya itu pada bacain doa, ada baca Yasin, ada yang baca apa deh? Ayat kursi. Tapi nenek-neneknya itu malah ketawa-ketawa. Kau manusia baru belajar itu aja udah sombong mau bacain Al-Quran di depanku. Aku ini dulunya adalah guru ngaji, tahu kamu itu. Ternyata nenek-nenek ini dulunya guru ngaji, jadi dia hafal Al-Quran. Pasti bacain, jadi neneknya nyantai-nyantai aja nggak kepanasan. Tiba-tiba Kang Widodo datang dari belakang. Wah, Kang Widodo, tolong kami, kata si Incai gitu. Si Joko sama si Siti cuma ngeliatin aja kan, karena kan nggak mau turut campur lebih dalam gitu kan. Udah gitu. Tapi dia si Kang Widodo. Enggak kan, Kang Widodo nyusul kan waktu di atas kan bilang. Dia apa? Legendaris. Legendaris. Dah sini deh. Dan si Kang Widodo kan nyusul tuh. Terus sama Kang Widodo. Sama Kang Widodo akhirnya diketin si Rismanya. Terus dibaca-bacain, ini kayak komunikasi deh. Kang Widodo ini punya ilmu kayaknya. Dia komunikasi sama makhluk yang merasuki tubuhnya si Risma. Di komunikasi dia baca cing bawang bocir, kalam kadut sop buntut kadal garut, kata. Akhirnya seketika itu pula, hari itu juga, detik itu juga si Siti tersadar, si Risma tersadar.
Terus langsung bilang sama si Risma, Neng Risma, kalau di sini tuh sikap dijaga ya, jangan sembrono, perkataan harus dijaga. Walaupun marah juga marahnya yang biasa aja, jangan lebay katanya gitu. Si Siti si Risma ini suka marah-marah terlalu berlebihan kan. Harap maklum ini nih alam bebas, jadi makhluk di sini merasa tersinggung katanya gitu. Terus kata si Risma, iya Kang, Kang Widodo maafin Risma ya, Risma nggak akan ngulangin lagi deh. Terus Kang Widodo bilang gini, udah yang lainnya balik dulu. Pada saat itu pas si Kang Widodo lagi bilang, tiba-tiba tim rombongannya si Ence ada yang teriak lagi, tolong, ada yang hilang katanya gitu. Ojak hilang Mbak katanya. Awe ada suara pas lagi ngomong. Jangan lakukan, langsung ada suara piu. Oh iya, ada suara biur jatuh ke mana? Ke curug, ke sungainya itu. Ada yang hilang. Yang hilang siapa? Kata si Ence gitu. Yang hilang Ojak. Waduh, panik lagi deh. Akhirnya Kang Widodo bilang, udah yang lain rombongannya pada balik lagi ke pos katanya. Yang di sini hanya Joko, Widodo, Siti, dan Encai. Yang lainnya naik ke atas, kita akan mencari Ojak katanya. Masukannya ke atas. Oh, masuk-masuknya ke atas. Terus gak lama kemudian si Joko merasa curiga. Jangan-jangan yang minta tolong itu adalah vision, pandangan gitu. Kasih gambaran si Joko sama si Siti bahwasanya akan terjadi sesuatu gitu kan. Dan bener mas, si Joko dan Siti dengar suara minta tolong lagi di sungai tersebut. Tolong. Si Joko masih belum ngomong nih ke Kang Widodo. Kang Widodo akhirnya ngajak Joko dan Siti dan Ceng untuk nyari nyusurin Kang Widodo. Nyari nih, cari nggak ketemu. Padahal aneh ya. Ini kan misalnya air terjun, kemudian di sininya tuh ada batu besar, dia loncat. Harusnya begitu dia loncat, dia langsung nimbul. Ini nggak nimbul, langsung hilang. Kang Widodo udah tahu nih pasti ada sesuatu yang di luar nalar nih. Dia lah kan dia kakek legendaris. Dia masih kakek. Iya, dia kakek udah tua renta gitu, tapi masih gesit. Udah gitu, yaudah yuk kita cari aja yuk. Akhirnya dicari. Udah ada kali 10 menit dicari-cari gak ketemu. Akhirnya si Joko ngomong sama si Siti, Kang, nuhunnya mohon maaf, tadi kita dengar suara minta tolong pas pada saat masuk ke hutan. Saya sama Siti dengar orang minta tolong, sampai sekarang pun ada yang minta tolong terus Kang. Terus si Kang Widodo langsung bikin, oh iya, yaudah Joko sama Siti, bisa kamu telusuri nggak suara minta tolong itu dari mana? Akhirnya si Joko memimpin nih sama si Siti untuk. Nah pas sudah deket itu suara udah gede banget. Iya, jadi dideketin suaranya sama si Joko nyari. Jadi dia menelusuri sungai itu, menelusuri curug dia. Semakin dekat semakin teriakannya semakin. Ya semakin dekat mendekati semakin kencang suara minta tolongnya. Dia menelusuri sungai sampai ke atas gitu kan, jaraknya lumayan jauh, cari udah 5 menit masih. Wah di sana tuh, kata Joko, iya di sana. Akhirnya setelah melewati pinggiran sungai, dia masuk ke dalam hutan. Hutannya itu dipenuhi oleh pohon kopi. Nah, semakin dekat-dekat, wah ternyata sumbernya di sini nih, di pohon kopi ini nih katanya. Tapi si Kang yang lainnya juga nggak dengar. Ya, yang lainnya nggak dengar, yang dengar tuh hanya Widodo loh. Yang dengar hanya Joko dan Siti. Terus kata si Joko gini, Kang Widodo sama Mas Encai, ini sumber suaranya dari sini nih, kita yakin nih fix ada di sini. Terus kita harus gimana nih? Akhirnya Kang Widodo dia gini, dia deketin pohon kopi itu, terus suasananya gelap ya, kan mendung tuh, gelap dan mendung. Kang Widodo deketin pohon kopi itu, dibacain nama Kang Widodo, Cingo bang kocir rabang anak kayam picak hidung mancung kucina. Seketika itu juga tiba-tiba Joko dan Siti sudah berpisah. Dia mau masuki dunia lain. Joko sendiri sih. Enggak, bareng-bareng Joko dan Siti. Kemudian si Kang Widodo sama Encai nggak ada. Dia ke dunia lain. Iya, jadi sebenarnya Kang Widodonya ngilangin si. Iya, jadi secara ketemu si itu siapa namanya? Ojak. Ya, Iya, yang Ojak ternyata pada saat dibacain si Joko sama si Joko sama Siti ini ditarik sama makhluk yang ada di dalam pohon.
memasuki dunia bunian. Jadi mereka berada di alam bunian. Jadi kayak gimana di alam ini? Jadi kamu tahu bunian itu apa? Apa? Jadi makhluk seperti sama kayak manusia, dia hidupnya sama seperti manusia, dia makan segala macam, cuman berbeda alam. Alam itu alam goib gitu deh. Wah, itu gelap. Alam makhluk halus. Dan kemudian Itu kan jadinya. bukan hantu juga, dia manusia tapi sejenis siluman atau apa ayah nggak ngerti deh. Cuma mereka, kita di dunia ini nyebutnya mereka tuh makhluk bunian. Apaan? Itu nyata kan? Iya, nyata. Dan di sana tuh makhluknya fisiknya berbeda. Jadi kupingnya tuh lancip kayak alien gitu deh. Kemudian bajunya tuh baju zaman-zaman dahulu, baju-baju zaman kerajaan. Pakai dada gitu, nggak pakai baju, terus pakai celana pendek gitu, zaman-zaman kerajaan deh. Dan tiba-tiba suara geledek. Orang-orang di sana pada ngeliatin mereka seperti melihat orang asing gitu. Ini siapa ya? Ini siapa ya, kata mereka gitu. Kok berani-beraninya masuk ke alam kita gitu. Dan ada seorang pemuda di sana yang menyampaikan mereka. Hei kalian anak muda, apa yang telah kau lakukan di dunia kami, katanya gitu. Terus si Joko dan Siti bilang, oh mohon maaf. Nah, karena Joko dan Siti waktu kecil pernah berpindah alam juga, jadi si Joko dan Siti ini tahu mereka di alam yang berbeda. Jadi dia bicaranya juga sopan, takut dia apa-apain sama makhluk di sana gitu kan. Si Joko yang pemberani bilang sama pemuda tersebut, sebut saja pemuda ini namanya Selamat ya, warga alam dunia. Itu yang selamatnya itu guru mas mana? Guru Jemas, siapa namanya? Pak Selamat. Oh, kita ganti anggapnya namanya Bambang. Bambang lagi deh, apa Bambang? Apa yang dulu apa? Yang dulu Bambang juga, sekarang Bambang nih di alam bunian. Terus si Bambang nyamperin, hai kalian anak muda, apa yang kau lakukan di sini, katanya. Terus si Joko bilang gini, maaf, kita sedang mencari teman kita yang hilang, namanya Ojak. Apakah ada yang bernama Ojak di sini? Terus tiba-tiba si pemuda itu, si Bambang langsung tahu. Ternyata kamu ini adalah teman-temannya Ojak ya? Apakah kamu tahu Ojak itu telah berbuat salah? Hei, ngapain pada seperti itu? Jangan. Hei, jangan seperti itu loh. Ayah di sini juga takut. Kalian ini teman-temannya Ojak ya, katanya. Ojak itu telah berbuat macam-macam di Curug. Dia itu berani-beraninya bilang sombong angkuh, gak takut sama makhluk yang ada di Curug, katanya gitu. Walaupun bercanda kami gak terima, jadinya Ojak itu kami culik. Oh, jadi punya usut ternyata si Ojak ini sebelum dia loncat dia sembrono ngomong, alah orang hujan juga enggak, ngapain takut, orang di sini juga nggak ada makhluk apa-apa, kalaupun ada makhluk aku juga berani, nggak takut, katanya gitu. Itu gara-gara awal mulanya tuh Ojak itu hilang. Tapi yang lain nggak pada denger. Lain enggak, soalnya kan Ojak ini emang Tinggi banget ya. karena Ojak ini emang orangnya sembrono dan pembuat onar, Namanya tuh apa? pembuat ulah, Dia bikin masalah. seperti si siapa yang tadi namanya? Seperti Risma. Ya, jadi Risma. Tapi Risma ini baik sih. Ojak ini juga baik, cuma di sembrono. Udah gitu, nggak akan aku kasih Ojak untuk pulang, katanya. Kecuali kamu tinggal di sini untuk menggantikan Ojak. Oh, jadi si Siti dan Joko disuruh tinggal di alam dunia. Pulangnya gimana ya? Nah makanya masa dibarter Ojak balik, si Siti sama Joko nginep di sana. Mending satu aja ya. Iya. Tapi si Siti ini kan cerdik. Iya, cerdik. Nah dia bilang sama si Bambang, Mas Bambang, kan dia kan tadi waktu di awal dia kenalin diri kan namanya Bambang. Mas Bambang, mohon maaf nih, kita ini kan orang baik-baik, jadi tolong bantu kita dong untuk kali ini aja deh selamatin Bang Ojak, katanya. Ojak itu teman kita, walaupun kita belum kenal, tapi di awal kita udah dikasih tahu kalau ada yang hilang namanya Ojak. Tolong dong pertemukan kita dulu dengan Ojak, apakah dia baik-baik saja, katanya. Oke lah, akhirnya sama Bambang dibawa tuh ke rumahnya, yang di sana udah ada yang namanya Ojak di sana. Wah, kau pasti dari duniaku ya, kata si Ojak itu. Soalnya baju kita nggak jauh beda dengan yang lainnya. Tolongin saya dong, saya sudah di sini nih, saya nggak diizinin pulang sama mereka, katanya gitu. Diikat bajunya. Enggak, dilepas, cuman nggak boleh kemana-mana, dihukum sama makhluk itu. Terus kata si Siti, ya udah deh, Bang
Bang nggak sih bang lagi. Bang gini aja deh, Siti punya tebak-tebakan nih, katanya gitu. Coba bang bisa nggak kalau bisa nebak tebakan Siti, bolehlah kita diculik. Tapi kalau nggak bisa jawab tebak-tebakan dari Siti, tolong dong balikin teman kita yang ojak itu, katanya. Terus kata si bang, yaudah deh, apa tebak-tebakannya? Nah, si Siti kasih pertanyaan nih sama si Bang. Nah, dan pertanyaan tebak-tebakannya apa deh? Coba kasih tau deh. Hewan apa yang bikin bingung? Bukan. Kucing apa yang mukanya serem? Ya, dikasih pertanyaan kayak gitu. Si Bambang bingung. Kucing apa yang serem ya? Setahu kita di sini yang paling serem adalah kita. Kalau kita kan makhluk bukan manusia, kita kan makhluk lain, katanya gitu. Kan kucing. Ya, ini kucing. Bukan Aduh, dia berpikir dengan keras. Aduh dah, aku nyerah deh, aku nggak tahu apa jawabannya, kata si Bambang gitu. Coba. Nah, jawabannya adalah kucing yang lagi marah. Jadi serem. Bener gak deh? Iya, ini kucing apa yang serem? Jawabannya kucing yang lagi marah. Aduh, kata si Bambang, aku nggak bisa jawab, padahal jawabannya sangat mudah, katanya. Akhirnya si Bambang dibalikin deh sama si Ojak dibalikin deh sama si Bambang, si Ojak. Yaudah nih, aku mengaku kalah. Ini aku balikin lagi si Ojak nih, balik ke alam kalian. Terus ditanya sama si Joko, terus cara balik ke alam kita gimana ya, katanya. Udah, kamu ikutin aja jalan setapak ini, nanti ada lorong, kamu masuk lorong itu. Tapi buminya Sama. Akhirnya dia masuk ke lorong itu dan tiba-tiba dia sudah sampai di depan rumahnya Kang Widodo. Di sana udah ramai itu. Udah ada teman-temannya. Nah, Kang Oke. Widodo. Kata Ima nanti kirimin ke YouTube lagi ya. Lah kan kita emang mau naruh di YouTube deh. Nah, terus apa? Nah, pas di rumahnya itu kan udah rame. Ternyata nggak ada. Apa? Waktu di alamnya Bunian itu lebih lama ketimbang waktu di dunia kita. Jadi 1 jam. Dulu di Israel Lebih cepat. Kalau di sini lebih lama karena alam Bunian dia lebih lama waktunya. Jadi 1 jam di alam Bunian. Jadi kan mereka tuh menghilangnya baru 1 jam. Ternyata teman-teman itu udah nunggu selama 6 jam. Ini udah sore nih, udah jam 4 nungguin, udah rame. Lah, temennya ngeliat, kata si Incai yang pertama ngeliat, lah itu ada Joko, Siti dan Ojak baru sampai tuh. Alhamdulillah, akhirnya mereka pada bilang alhamdulillah ketemu juga. Itu mah di alam dunia namanya lebih cepat. Lebih lama dong, kan sejam di alam Bunian, 6 jam di dunia kita. Dan lanjutin lagi kan nih? Lanjut. Dan mereka akhirnya selamat, sudah sampai di rumah Kang Widodo. Akhirnya Joko bilang ke Kang Widodo gini, Kang Widodo, ini saya udah menemukan Ojak, walaupun kondisinya masih agak lemas, tapi dia sudah bisa berjalan, katanya gitu. Akhirnya masih Kang Widodo bilang, sini Ojak, disidang. Kamu tuh ya, kalau di alam bebas, sama seperti si siapa? Risma, jangan sembrono. Kalau sembrono itu nanti kamu kenapa-kenapa. Soalnya di alam bebas ini yang hidup tuh bukan hanya manusia, tapi ada makhluk lain di alam ini. Jadi kalau bicara, ya ada monyet, ada hewan gitu kan. Jadi kalau dimanapun kita berada, harap jaga bicara kita, jangan sembarangan, kata Kang Widodo gitu. Dan akhirnya iya, Kang Widodo maafin Ojak ya, cowok si Ojak ini. Dan akhirnya mereka pun rombongannya berterima kasih sama Joko nih. Dan untuk Joko, kata Widodo dan Siti, terima kasih banyak ya. Dan mohon maaf nih, jadinya kalian nggak bisa nikmatin liburan kalian deh. Yang harusnya liburan kalian itu untuk senang-senang di sini, malah nyelamatin teman-teman kita yang kena musibah, katanya gitu. Dan cerita pun berakhir. Apa? Oke. Jadi untuk minggu ini ceritanya cukup sekian ya. Dan untuk minggu depan apa lagi, Boy? Dan untuk minggu depan kita akan cerita di misteri berikutnya ya.
Nanti ayah pikirin. Masa jiwa seraya terus. Oke, dikulum-kulum dikunyah-kunyah. Sampai episode berikutnya. Bye-bye. Ada nggak bye-bye? Dah, saya mau matiin dulu. Aku nggak perekam. Waduh.